Namun pada proyek ini memakai spesifikasi yang cukup high class, sebut saja seperti itu, karena terbuat dari kaca tempered, sahabat PU. Railingnya ada di sisi kanan dan kiri, karena harus diamankan pada sisi kanan dan di sisi kiri. Otomatis juga ada dua hand railing, sahabat PU, atau dua pegangan. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya mau membahas pekerjaan railing tangga. Jika pada kesempatan sebelumnya saya telah membahas ya untuk bahasan tangga beton bertulang finish homogeneous style, dan dia diekspos seperti ini, baik sisi samping tangga maupun sisi bawah tangganya kita ekspos. Nah seperti ini struktur baloknya, dan trap tangganya berupa struktur plat. Eksposan dari sisi samping bisa terlihat seperti ini. Oke, cukup, kita fokus ke railingnya. Sahabat PU, railing itu adalah pembatas. Railing ada yang membatasi tangga, ada yang membatasi void ya. Jadi ada railing tangga, ada railing void, ada railing balkon juga. Dan bahannya tentu bermacam-macam, sahabat PU. Ada yang pakai besi, ada yang pakai stainless, ada yang pakai kaca seperti ini, dan ada yang pakai kayu dan lain sebagainya. Namun pada proyek ini memakai spesifikasi yang cukup high class, sebut saja seperti itu, karena terbuat dari kaca tempered, sahabat PU. Jadi benar-benar kita mengekspos daripada bentuk tangga yang sudah kita buat ini. Karena pada sisi depan, bisa sahabat PU lihat, seluruhnya adalah jendela yang langsung menghadap ke depan rumah. Tuh sahabat PU ya. Di sisi depan yang jendela yang tinggi banget itu langsung menghadap ke depan rumah. Kemudian di antaranya ada tangga yang kita ekspos, dan di sisi kalau kita lihat dari dalam, railingnya pun mempergunakan kaca. Jadi kita dapat melihat eksposan tangga ini dengan baik dari sisi dalam rumah maupun dari luar rumah, sahabat PU. Kemudian standar daripada ketinggian railing itu kisaran di 80 cm sampai di 100 cm, sahabat PU. Biasanya masing-masing arsitek memiliki pilihannya masing-masing ya. Ada yang menetapkan di 80 cm ketinggiannya, ada yang menetapkan di 85, ada yang menetapkan di 90, bahkan ada yang menetapkan ketinggiannya di 100 cm atau 1 meter. Kemudian untuk rangka daripada kaca tempered ini, sahabat PU, mempergunakan profil dengan ukuran 2x4. Dia 2 ya kali 4 cm, sekaligus berfungsi sebagai hand railing. Maksudnya adalah dia pegangan ya, gini ya. Kalau kita naik ya, kita bisa pegangan seperti ini. Ini namanya hand railing, sahabat PU. Kemudian rangka railing ini ada pengaitnya untuk menghubungkan antara rangka dengan kaca
Dia pakai pengikat seperti ini, sahabat PU, ya. Kemudian pada sisi bawah pengikatnya seperti ini, yang mana ini sebelumnya ditempelkan dengan dinabolt ke struktur tangganya, kemudian dipasang kacanya dan langsung ditutup dengan pasangannya, sahabat PU. Jadi terlihat simpel namun tetap kuat. Rangka 2x4 dan dengan kaca tempered yang 10 mm, sahabat PU. Nih. Tuh. Oke ya. Jadi kesannya mewah, sahabat PU. Nah, kemudian kaca ini dipotong sedemikian rupa menyesuaikan dengan kemiringan tangga kami. Ya. Dan motongnya tentu harus benar-benar terukur. Karena material yang bahan dasarnya memang presisi, kalau enggak dipotong dan dipasang dengan presisi, sayang bahannya, sahabat PU. Ya, jadi material-material yang presisi itu harus dikerjakan dengan presisi juga. Karena kalau sampai enggak presisi, itu malah justru akan kelihatan banget. Misal potongannya dia enggak sama ukurannya, misal ketegakannya dia miring salah satu, itu pasti akan kelihatan banget. Maka material yang presisi harus dikerjakan dengan presisi pula. Saya tekankan kembali. Oke, sekarang kita naik. Pada posisi ini railingnya hanya ada di sebelah kanan, sahabat PU. Jadi belum tentu railing itu dipasang di kanan kiri. Bisa jadi hanya di satu sisi saja seperti ini. Ya. Tangga di sini berbentuk U, tentu hand railingnya menyesuaikan dengan lekukan daripada bentuk tangga kami, sahabat PU. Melekuk-lekuk seperti ini. Dengan profil 2x4. Kemudian sekarang kita berada di lantai 2. Pada posisi lantai 2 ini, railingnya ada di sisi kanan dan kiri. Karena harus diamankan pada sisi kanan dan di sisi kiri. Otomatis juga ada 2 hand railing, sahabat PU, atau 2 pegangan. Oke. View-nya seperti ini. Ini adalah ikatan yang menyambungkan dengan hand railingnya. Kemudian ini yang lingkaran-lingkaran itu dia yang menghubungkan dengan tangga betonnya, sahabat PU. Lalu kita naik lagi, ya. Kemudian kita bisa naik lagi menuju ke lantai 3, masih dengan bentuk yang sama dengan dari lantai 1 menuju ke lantai 2 tadi. Railingnya hanya ada di sisi kanan, sahabat PU, di sisi kanan, karena yang kirinya dia langsung menerus ke jendela bagian depan. Dia langsung naik terus, ya, sampai ke koridor di lantai 3, sahabat PU. Tuh. Nah, jadi railing tangga bisa terhubung dengan railing balkon, ya. Dan bagusnya atau sarannya tetap harus senada atau materialnya senada, desainnya juga senada. Seperti yang kita lihat ini, sahabat PU. Kalau railing tangganya pakai kaca, maka railing balkonnya yang nyambung itu juga pakai material dan desain yang sama. Oke, sahabat PU. Kekuatannya tentu yang utama adalah ini di dinabolt yang terlihat di depan ini, sahabat PU. Kekuatan utamanya di situ dan dia menempel ke struktur balok kami. Kemudian di atasnya dia masih diikat yang langsung tersambung dengan hand railingnya. Ini juga menjadi sebuah kekuatan, sahabat PU. Dan kita naik sampailah kita ke lantai 3. Railing kaca tempered 10 mm dikombinasi dengan rangka profil 2x4 finishing cat warna hitam. Sudah selesai. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan.
bahasan mengenai railing tangga ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.